Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ningrum, NPM A1I02012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang media sosial, komunikasi lisan dalam pembelajaran atau pendidikan. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Media sosial anak adalah platform digital yang digunakan oleh anak-anak untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain. Guru dapat memanfaatkan platform ini untuk berbagi ide, strategi pengajaran, dan materi pembelajaran yang inovatif. Media sosial juga digunakan sebagai alat pembelajaran dan pendidikan yang efektif. Dalam pembelajaran, media sosial dapat memudahkan proses belajar dan membuka anak lebih kreatif dan mandiri. Media sosial juga dapat membantu dalam pembangunan pendidikan anak maupun remaja dan memberikan wadah untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya pendidikan. Dampak positif media sosial bagi anak yaitu media sosial dapat memberikan dampak positif dalam pembelajaran dan pendidikan anak usia dini. Penggunaan media informasi dan teknologi termasuk media sosial dapat memudahkan anak dalam mengasah kreativitas, kecerdasan, dan kemampuan berimajinasi anak. Selain itu, adanya beragam aplikasi digital seperti mewarnai, belajar membaca, dan menulis huruf juga memberikan dampak positif bagi perkembangan otak anak. Media sosial juga membantu anak usia dini dalam pengembangan keterampilan kognitif seperti bahasa dan kreativitas melalui konten edukatif yang disesuaikan. Selain itu, interaksi online dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang keragaman dan mempromosikan hubungan positif anak dengan keluarganya. Selain dampak positif, ada juga nih teman-teman dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak negatif media sosial yaitu pertama, kurangnya motivasi belajar. Anak-anak yang kecanduan media sosial mungkin lebih berkurang motivasi dalam belajarnya karena mereka mungkin lebih fokus pada hal-hal yang lebih menarik dan menyenangkan seperti permainan video game atau berinteraksi dengan platform di sosial media. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari orang tua dalam ragam acara yang ditampilkan melalui media sosial dapat memungkinkan anak-anak menonton acara orang dewasa yang membawa pengaruh negatif untuk anak. Yang ketiga yaitu anak jadi malas belajar karena terlalu fokus pada media sosial sehingga dapat berdampak buruk bagi diri anak. Jadi, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memantau dan membatasi penggunaan media sosial anak-anak agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Contoh penerapan media sosial yang baik untuk anak yaitu yang pertama dengan memberikan contoh yang baik. Orang tua perlu memberikan contoh yang baik dalam menggunakan media sosial sehingga anak dapat meniru penggunaan media sosial yang benar. Kedua yaitu batasi waktu penggunaan gadget. Orang tua perlu membuat kesepakatan jadwal dengan anak mengenai kapan boleh menggunakan gadget untuk mengakses media sosial dan kapan waktunya anak dapat belajar. Yang ketiga yaitu mendampingi anak saat menggunakan gadget. Mendampingi anak dalam menggunakan media sosial agar hal-hal yang dilihat anak dapat tetap terkontrol dan oleh orang tua. Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam pemanfaatan media sosial terhadap pendidikan anak. Peran orang tua sangatlah penting dalam memahami perkembangan teknologi agar dapat mengaplikasikannya dengan baik dalam pendidikan anak, terutama dalam pemanfaatan media sosial. Mereka perlu memberikan pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan yang tepat terkait penggunaan media sosial oleh anak-anak. Dampak sosial media dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana para orang tua, pendidik, dan orang tua mengarahkannya. Orang tua juga perlu memberikan masukan, saran, dan nasihat tentang penggunaan media sosial yang baik kepada anak-anak, serta menjadi teladan dalam penggunaan media sosial. Jadi, peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak dalam menggunakan media sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan perilaku anak. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan dalam pembelajaran atau pendidikan. Komunikasi lisan dalam pembelajaran anak melibatkan pendekatan yang jelas, penggunaan bahasa yang sesuai, dan pemberian umpan balik positif untuk memotivasi perkembangan keterampilan berbicara dan mendengari anak. Orang tua dan pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk membangun kemampuan komunikasi anak sejak dini.
Keterampilan berkomunikasi lisan yaitu anak dapat menyampaikan maksud, yaitu ide, pikiran, dan gagasannya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Terakhir ada komunikasi lisan di dalam kelas. Komunikasi lisan anak dalam pembelajaran di kelas dapat ditingkatkan melalui berbagai metode pembelajaran seperti metode bermain peran dan project-based learning atau pembelajaran melalui proyek atau tugas. Penelitian menunjukkan bahwa metode bermain peran dapat membantu anak dalam mengekspresikan komunikasi sesuai dengan peran mereka. Sementara project-based learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi lisan peserta didik melalui pelajaran yang menyenangkan. Selain itu, kegiatan bercakap-cakap juga diakui sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan anak usia dini. Metode-metode ini dapat membantu anak dalam mengungkapkan ide dan pemikiran mereka secara lisan dalam konteks pembelajaran. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu penggunaan media sosial pada anak-anak memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain memberikan kemudahan dalam sosialisasi dan komunikasi dengan teman dan keluarga. Dampak negatifnya antara lain dapat mempengaruhi pola pikir anak-anak dan mengakibatkan kecanduan. Oleh karena itu, orang tua perlu membatasi penggunaan media sosial pada anak-anak dan mengembangkan kebiasaan sehat dalam menggunakan teknologi. Baiklah teman-teman semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.